Sebelum masuk ke video, alangkah baiknya teman-teman tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami. 5 Larangan pernikahan satu suku di Minangkabau. Masyarakat Minangkabau adalah orang-orang yang mendiami Sumatera Barat dan sejumlah daerah lain di Indonesia. Suku Minangkabau juga merupakan satu-satunya suku yang menganut sistem matrilineal di Indonesia. Sehingga dibandingkan dengan suku-suku lain di Indonesia, hal ini bisa dibilang cukup unik. Suku bangsa yang menganut sistem matrilineal menjadikan setiap anak-anak yang lahir dari suku Minangkabau mengikuti suku ibunya. Matrilineal berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu mater, yang berarti ibu, dan linea, yang berarti garis. Jadi, matrilineal berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu. Bagi mereka yang sejak lahir sudah dibesarkan dengan mengikuti garis keturunan ayah, patrilineal, pasti merasa asing dengan sistem ini, terutama yang baru menetap di Sumatera Barat. Patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. Patrilineal berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu pater, yang artinya ayah, dan linea, yang berarti garis. Selain itu, adanya tradisi merantau bagi anak laki-laki, menjadikan masyarakat Minang ada di berbagai penjuru Indonesia. Merantau bagi laki-laki dari suku Minangkabau dilakukan atas kehendak sendiri dan semua kebutuhan hidup diusahakan dengan kemampuan sendiri. Namun hebatnya, meski jauh dari kampung halaman, orang Minang masih memegang teguh tradisi adat mereka. Salah satunya adalah larangan menikah dengan pasangan yang berasal dari suku yang sama. Meskipun mereka berbeda kota, kecamatan, desa, atau dusun, jika pasangan berasal dari suku yang sama maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan. Pasalnya menikah dengan pasangan yang satu suku atau dikenal dengan sebutan Cinto Sasuku, bagi orang Minang, Sumatera Barat adalah hal yang tabu. Jika pasangan diketahui sama-sama berasal dari satu suku, maka perpisahan dan pembatalan seakan telah menjadi sebuah hal yang lumrah terjadi. Selain itu, beredar mitos yang diyakini secara turun-temurun, pernikahan satu suku juga akan membawa petaka dalam rumah tangga. 5 Jenis larangan Cinto atau cinta sasuku dan sanksinya. Menikah satu suku menurut aturan hukum adat Minangkabau memiliki sanksi tertentu dan jika dilanggar adalah sanksi moral, dikucilkan dari pergaulan. Bukan saja pribadi orang yang mengerjakannya, tapi keluarga besarnya juga akan mendapat sanksi. Ada 5 jenis kondisi Cinto Sasuku, dengan tingkatan dan hukuman yang berbeda, yaitu 1. Sasuku Saparuik. Kondisi Sasuku Saparuik adalah hubungan satu suku yang bertalian darah langsung. Keduanya berasal dari satu nenek buyut dan seterusnya. Jika ada yang menjalin hubungan dengan kondisi Sasuku Saparuik ini maka hukumannya sangatlah berat, karena hubungan tersebut terjadi masih dalam satu keluarga besar. Jika keduanya dibiarkan menikah maka bisa merusak susunan hubungan kekeluargaan dalam suku tersebut. Jika mempunyai anak, maka anaknya sendiri adalah kemenakannya, mamak rumahnya adalah dunsanaknya sendiri dan jika terjadi perselisihan antara keduanya dikhawatirkan bisa merusak hubungan satu suku atau keluarga besar. Biasanya untuk kasus ini keduanya akan sangat dilarang untuk menikah. Jika mereka ingin tetap menikah maka akan terusir dari kampung dan tak mempunyai hak atas kaum dan nagarinya. 2. Sasuku Sapayuang. Kondisi Sasuku Sapayuang ini adalah keduanya memiliki suku yang sama tapi berasal dari nenek yang berbeda namun masih satu datuk penghulu kaum. Kondisi ini bisa dibilang masih berat dan hukumannya masih sama dengan kondisi Sasuku Saparuik. Namun di beberapa nagari ada juga yang memberikan toleransi namun dengan ganjaran denda adat yang cukup berat. 3. Sasuku Sakampuang. Cinta terlarang ini diberlakukan karena kondisi adalah memiliki suku yang sama namun tidak satu nenek dan tidak satu datuk hanya satu kampung. Hukuman untuk hubungan Cinto Sasuku pada kondisi ini sama halnya dengan kondisi pertama dan kedua. Di beberapa nagari diberi hukuman tak boleh kembali ke nagari, sedangkan di beberapa nagari lainnya ada juga yang menjatuhkan sanksi berupa denda. 4. Sasuku Sanagari. Memiliki suku yang sama, namun tidak satu nenek, tidak satu datuk, tidak satu kampung hanya satu nagari.
Umumnya hukuman yang diterapkan untuk kondisi ini sama dengan hukum yang diterapkan dalam aturan cinta terlarang sasuku sakampuang. 5. Hanya nama suku yang sama. Kondisi larangan nikah satu suku ini adalah yang paling ringan di mana hanya nama suku saja yang sama, sementara nagari, kampung dan lainnya sudah berbeda. Umumnya kedua pasangan yang terjebak dalam kondisi ini diperbolehkan untuk menikah, meskipun akan sempat mendapat pertentangan dari berbagai pihak maupun tetua adat. Sekian dan terima kasih telah menonton video dari kami, semoga bermanfaat ya sanak.